Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Musri Darussan selaku pembina Yayasan Budi Mulia Al-Bayan, yang kami hormati Ibu Endang Pahmawati selaku Kepala Sekolah Budi Mulia Al-Bayan, yang kami hormati pula Ibu Atmila Rosada MPSI Psikologi. Dan tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan seluruh Bapak Ibu Wali Murid KBTK Budi Mulia Al-Bayan dan seluruh hadirin yang telah bergabung pada Zoom Parenting pada pagi hingga siang hari nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, dan kita diberikan kesempatan untuk bergabung bersama-sama dalam acara Zoom Parenting yang pertama yang diselenggarakan oleh KBTK Budi Mulia Al-Bayan. Teman-temannya anak-anak. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temannya Rasa kok nggak ada, kok nggak anak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan di sini kami akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hingga siang hari nanti. Ya, adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Endang Pahmawati. Berikutnya yang ketiga yaitu penyampaian materi Zoom Parenting yang pertama ini yang akan disampaikan oleh psikolog kita, psikolog sekolah yaitu Ibu Atmila Rosada MPSI Psikologi. Yang keempat, acara tanya jawab. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu penutup. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama buka dengan bacaan Allah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara hari ini parenting yang pertama berjalan dengan lancar hingga siang hari nanti. Ini kayak sama adik itu ini. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Pahmawati. Kepada beliau dipersilakan. Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Asna. Sebelum kita mulai, mohon maaf untuk para peserta mungkin bisa di mute semua mikrofonnya. Ya, terima kasih Bu Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai Ibu Musrini Darussan selaku pembina dari Budi Mulia Al-Bayan, yang kami cintai Ibu Atmila Rosada yang hari ini bisa bergabung dengan kami dalam acara parenting sesi pertama. Kemudian yang kami banggakan juga, yang kami sayangi Bapak Ibu Wali Murid dari KB, kemudian TK Budi Mulia Al-Bayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu walaupun berjauhan, tapi insya Allah hati kita selalu dekat dalam acara Parents Meeting yang pertama di bulan Agustus ini, meskipun ada keterlambatan.
Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pengikutnya dan di akhir yaumul akhir nanti kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, wali murid semuanya yang hari ini bisa bergabung dengan kami, terima kasih sekali. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di acara ini. Nanti dalam acara ini akan dibersamai oleh psikolog kami yaitu Bu Mila. Tentang segala sesuatu halnya nanti akan disampaikan semuanya oleh Bu Mila. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa bertanya, bisa interaktif langsung dengan Bu Mila apa yang menjadi keluhannya selama pembelajaran yang ada di rumah ini. Namun sebelum Bu Mila mulai ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan dari sekolah berkaitan dengan pembelajaran maupun kegiatan yang sudah kita lalui selama 2 bulan terakhir ini. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang masih mempercayakan putra-putrinya untuk sekolah di Budi Mulia Al-Bayan, dan untuk anak-anak yang sekolahnya online maupun yang homeschooling, terima kasih juga supportnya, dan kami masih terus memohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk terus mensupport karena pembelajaran kita hanya dalam waktu yang meskipun waktunya panjang tapi tatap muka kita tidak bisa ataupun tidak ada waktu yang panjang. Jadi support dari orang tua kami juga sangat butuhkan sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dan ketika nanti kita bisa bertatap muka, anak-anak sudah siap untuk belajar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya mengikuti homeschooling dan apabila ada keperluan yang harus dilakukan di luar kota, mohon nanti bisa sesuai dengan protokoler sehingga kita bisa saling menjaga antara bu guru ataupun anak-anak dan orang tua yang memang kegiatannya harus di luar kota seperti itu. Kemudian juga mohon maaf karena kita juga tidak ada tatap muka, jadi pembayaran memang dilakukan via transfer dan pembayaran sekolah bisa dilaksanakan di tanggal 1 sampai 10, baik itu SPP maupun pembayaran administrasi sekolah tahunan. Kemudian pesan kami buat anak-anakku yang tercinta, buat Bapak Ibu semuanya dan buat kami semuanya, mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kesehatan kita selalu dilindungi sama Allah, kita selalu dimudahkan segala urusan kita karena memang di masa pandemi semuanya serba terbatas, semuanya membuat kita harus bisa mengelola hati dengan baik agar bisa menerima kondisi ini dengan sabar dan ikhlas dalam menghadapi situasi ini. Dan doa terbaik kami untuk Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan juga pandemi ini segera berakhir, kita bisa mendapatkan hasil ataupun hikmah yang luar biasa sehingga nanti kita bisa untuk segera bertatap muka, karena saya yakin anak-anak sudah kangen, kami pun sebagai guru juga kangen untuk bertemu dengan anak-anak. Begitu juga saya yakin orang tua juga ingin untuk segera anak-anak kembali ke sekolah lagi. Dan yang terakhir dari kami, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan sekolah baik secara online maupun homeschooling dan dalam kegiatan parenting hari ini masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang mungkin kami tidak bisa mengelola dengan baik. Kami selaku perwakilan dari sekolah mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anakku tercinta dan juga orang tua. Demikian dari kami. Nanti untuk selebihnya waktu kami persilahkan Bu Mila untuk membersamai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Endang, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu penyampaian materi Zoom Parenting yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Atmila Rosada Embassy Psikologi. Monggo Bu Mila, silahkan. Matur nuwun Bu Asna, MC-nya mantap ya. Baik,
Saya mulai, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, Sabtu yang cerah ini, kita bisa bertatap muka meskipun online jarak jauh gitu ya. Kita berada di rumah kita masing-masing, tapi alhamdulillah kita bisa bersua, bertatap muka, silaturahim dalam acara parents meeting yang pertama yang diinisiasi oleh sekolah kita tercinta, yaitu Budi Mulia Al-Bayan. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nanti syafaat beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat hadir di sini Ibu Daruslan selaku Ketua Yayasan dari Budi Mulia Al-Bayan. Yang saya hormati dan saya cintai Bu Endang, kepala sekolah yang full energi ya, selalu energik ya, kepala sekolah kita tercinta. Kemudian Bapak Ibu guru dari Budi Mulia Al-Bayan yang juga selalu semangat juga dalam mendampingi anak-anak tercinta. Beberapa juga di sini, Bu Basna juga ada beberapa di belakangnya ya Bu ya, ada rombongan. Ada juga Bu. Kita Bu Tantin. Hey. Halo Bu. Juga yang terhormat Bapak Ibu wali murid, orang tua dari Ananda yang bersekolah di Budi Mulia Al-Bayan. Salam kenal kepada mungkin beberapa sudah kenal, beberapa sudah pernah bertemu di parents meeting pengajaran yang lalu secara live gitu ya. Namun beberapa mungkin di sini ada siswa baru yang belum pernah ketemu juga. Salam kenal, saya Bu Mila. Saya school counselor dari Budi Mulia Al-Bayan. Dan tak lupa yang tercinta ini ada beberapa anak nih yang ikut semangat belajar, ikut Zoom ya. Ada nongol nih ya. Ada Nisa, ada Rafa ya, itu ya Rafa. Ya ada yang ikut belajar. Semangat sekali. Ada Arsa. Ya. Bunda-bunda dan ayah di sini semangat belajar bersama anak-anak di sini. Insya Allah. Materi yang akan saya sampaikan hari ini berkaitan dengan Happy Parents, Happy Kids, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Endang dalam poster Y. Bu Endang dan tim guru-guru menyampaikan poster bahwa tema kita hari ini adalah tentang Happy Parents, Happy Kids, berkaitan dengan 4 langkah bagaimana kita menjadi orang tua yang mampu membangun komunikasi positif dengan anak-anak kita. Apa saja 4 langkah itu? Nanti kita bersama-sama tempuh ya, Ibu. Kalau ada lagu 5 langkah ke rumah pacar ya kalau nggak salah. 5 langkah dari rumah. Nanti kita 4 langkah saja. Gitu. Baik. Saya sangat mengapresiasi acara ini yang diinisiasi oleh Sekolah Budi Mulia J, sebuah bentuk program yang sangat baik, karena parents meeting adalah, atau parents meeting seperti ini adalah bentuk sekolah untuk senantiasa menggandeng orang tua, sama-sama bergandengan tangan, sama-sama berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Jadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan juga orang tua. Nah ini acara ini sangat baik sekali, meskipun dilakukan secara, tetapi harapannya kita bisa sama-sama mengambil manfaatnya, begitu. Nah kemudian saya juga mengapresiasi Bapak Ibu yang rawuh di sini. Ini ada sekitar 35 orang ya yang hari ini luar biasa. Sabtu-Sabtu semangat belajar gitu ya, luar biasa Bapak Ibu di sini kerso untuk menghadiri, menginvestasikan waktu 2 jam ini untuk sama-sama belajar gitu. Saya sendiri juga nanti pastinya akan belajar dengan Bapak Ibu sekalian, karena saya juga punya anak usia PAUD, anak saya yang ketiga usia 4 tahun, jadi nanti kita sama-sama belajar.
Oh ya, saya juga mohon maaf kepada tim Budi Mulia dan juga orang tua, kemarin sempat mundur 1 minggu dari publikasi sebelumnya, ya, mohon maaf. Sudah sempat menerima publikasi bahwa acara ini seharusnya dilakukan Sabtu lalu, tanggal 5, mohon maaf, namun karena pada waktu Sabtu lalu saya harus ada agenda yang tidak bisa saya tinggalkan, dengan kita hari inilah qadarullah Allah mentakdirkan kita untuk bisa silaturahim. Itu mungkin Bapak Ibu prolog dari saya. Terima kasih tadi juga sudah memberikan prolog yang sangat bagus. Nah, dan prolog dari yang tadi berkaitan dengan pandemi. Betul Bapak Ibu bahwa kondisi pandemi ini yang sudah sama-sama kita jalani hampir 7 bulan ini sungguh bukan kondisi yang kita inginkan pastinya. Namun pastinya banyak hal ya yang kita dinamika di dalam diri kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, atau sebagai pasangan suami atau istri, kita pasti punya dinamika di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, kemarin memang inisiasi dari mengapa kita memilih tema ini, mengapa kita memilih tentang komunikasi positif, ya terima kasih ini sudah di-share untuk slide-nya. Mengapa kita memilih komunikasi positif dengan anak? Karena begini Bapak Ibu, saya sendiri merasakan bagaimana banyaknya waktu bersama di rumah itu ternyata kemudian banyak hal yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya mungkin ketemu hanya ketika setelah pulang kerja, Bapak Ibu banyak keluar di kantor, di tempat bekerja, kemudian waktunya tidak sebanyak waktu ketika pandemi, ternyata itu mempengaruhi kualitas hubungan. Ya, ada yang mempengaruhi secara lebih baik, namun ada juga yang justru menimbulkan konflik-konflik yang cukup berpengaruh terhadap hubungan antara anggota keluarga gitu. Nah, sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, justru saya ingin supaya acara kita ini interaktif Bapak Ibu, saya ingin mendengar perwakilan dari 1 sampai 2 orang tua gitu ya, monggo dari orang tua bisa perwakilan 1 sampai 2 atau maksimal 3 begitu. Bagaimana dinamika di keluarga Bapak Ibu sendiri berkaitan dengan anak terutama aja yang itu berkaitan dengan banyaknya waktu yang Bapak Ibu miliki justru mempengaruhi komunikasi dengan anak-anak. Monggo, ingin sharing gitu ya. Nanti dari sharing itu kita bisa masuk pelan-pelan ke slide selanjutnya. Monggo silakan, Bapak Ibu ada Mas mungkin bisa memandu perwakilan 1 sampai 3 orang. Ya. Oke Bu Mila. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan pengalaman pembelajaran selama pandemi ini, monggo dipersilahkan Bapak atau Ibu. Ya, silahkan. Bisa raise hand Bu Asna atau chat gitu biar kita bukakan mikrofonnya. Oh iya. Oh iya, G. Monggo bisa chat, G. Monggo. Ini coba ya. Oh iya, udah ada yang masuk Bu Asna, bisa langsung Bundanya Abin, dipersilakan dulu. Bu Endang. Oke, monggo Bunda Abin dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya share saja pengalaman saya menghadapi anak-anak selama pandemi. Jadi anak-anak yang sekolah dari rumah, terutama kalau saya menghadapi anak yang paling bungsu, yaitu Abin, sekarang ada di TKB. Memang karena mungkin setiap hari dengan ibunya, jadi anak ini lebih cenderung manja dan seenaknya saja dibandingkan ketika sekolah dulu. Dan untuk kegiatan sekolah, alhamdulillah Abin
saya ikutkan yang program yang homeschooling ya, terlihat sekali perbedaan kalau ada bundanya sama ada gurunya datang. Kalau sama bundanya kalau suruh belajar itu nggak mau, suruh hafalan nggak mau. Makanya sering kalau suruh Zoom hari Sabtu itu sering ngambek nggak mau. Tapi ketika ada gurunya datang dia semangat sekali. Bahkan 1 jam duduk dengan gurunya itu betah. Nah, saya pikir apakah memang tipikal anak saya atau sayanya yang terlalu kurang pas. Tapi saya pikir anak-anak saya itu, saya punya anak 4 itu tipikalnya sama semua, seperti semuanya mbok-mbokan. Jadi dikit-dikit bunda. Nah, untuk yang Abin ini, kalau saya dudukkan tadi belajarnya apa, langsung nggak tahu. Jadi kalau kita tanya itu malah dia itu seperti tidak mau bercerita. Tapi ketika saya diamkan, nanti tahu-tahu dia bercerita sendiri. Nah, mungkin ada bisa di-share sedikit, share bagaimana menghadapi pola anak-anak seperti itu. Oke. Jadi kalau dengan gurunya dia bisa mandiri malahan belajarnya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin dia sharingnya kita tampung dulu. Mungkin selanjutnya tadi apakah sudah ada yang lain, Bu Asna? Belum ada, Bu Mila. Mungkin sedikit saya ingin bertanya ke Bunda Abin, apa yang Bunda rasain berkaitan dengan anak yang komanya berbeda antara ketika dengan gurunya dengan bundanya. Bunda Abin bisa menambahkan sedikit emosi yang Bunda rasakan ketika menghadapi situasi tersebut? Iya, jadi kalau saya ajak mengulang pelajaran atau hafalan itu, dia selalu menolak gitu, jadi bermain aja. Dan akhirnya kalau jadi kadang ini ketika saya punya waktu dia nggak mau, tapi ketika saya sibuk kadang dia mendekat gitu. Kan terus terang saya juga mengajar ya, jadi kalau ketika saya sibuk gitu, dia baru mendekat gitu, sehingga kadang saya juga yang tapi saya dengarkan saja. Oh ya, ayo pada saat dia ingin bercerita atau pada saat dia ingin moodnya mungkin belajar mengulang pelajaran sekolah ya. Ya, lalu Bunda merasa bagaimana atas situasi tersebut, Bun? Bunda Abin perasaannya bagaimana, Bunda? Ya, Bunda Abin. Belum ya. Ini ya. Mungkin bisa disambung ke mamanya Mbak Via, Bu Mila. Baik, tadi nanti saya sudah cukup bisa ini, tapi saya konfirmasi. Baik, ke Bunda Via ya, Bu Endang ya. Monggo Bunda Via. Maaf tadi terlempar ya. Punten. Kira-kira seperti itu, Bu. Monggo silakan dilanjut. Bunda yang aman. Monggo. Bunda Via ya, sekarang. Halo. Oh ya. Kalau pengalaman Via itu di rumah, dia kan mindsetnya di rumah berarti main. Jadi untuk belajar itu walaupun sudah jamnya diberikan materi oleh bu guru via WA gitu kan, kelasnya online ya, itu masih belum mau mengerjakan tugas. Jadi ya tergantung mood anak mau mengerjakan tugas itu, entah paginya, pas sorenya, siang, terserah dia gitu. Kemudian kalau diajari oleh ibunya sendiri itu lebih banyak ngeyelnya, Bu, daripada kalau sama bu guru. Terus dia mudah bosen, udah Bunda aja yang ngerjakan, aku mau main gitu. Jadi seperti itu. Jadi udah bosen kalau di rumah, dan dia pengennya kan
namanya sekolah berarti ya pergi ke sekolah. Kalau di rumah tuh berarti aku main, nonton TV, nonton YouTube gitu. Itu kalau dari Via kesehariannya. Kalau Bunda Via, atas situasi performance-nya Via tersebut apa yang Bunda rasakan, Bun? Ya ini saya sendiri sih ya rasanya aduh pusing juga nih ngadepin apa kayak gini. Udah hafalannya kan tadinya kalau di sekolah kan dia hafalan itu kan setiap hari murojaah. Ini saya setelkan murojaah itu bosan bun aku mau nonton YouTube misalnya. Murojaahnya itu juga dia nggak hafal jadi kayak rasanya progresnya itu tidak sebagus kalau tatap muka sih gitu. Oke, baik. Ya, seperti itu sih Bu. Selain pusing apa Bun rasanya yang sering dirasakan Bunda yang menghadapi Via seperti itu dalam pembelajaran online? Dia ya jadi manjanya kumat lagi juga seperti yang disampaikan mamanya Abin tadi. Jadi mbok-mboknya itu kumat lagi. Kalau tadinya di sekolah itu sudah mau main sama temennya gitu, udah ditinggal bundanya itu udah nggak kenapa-napa nih, sekarang jadinya nempel terus gitu. Bunda merasa gimana dengan Mbak Via yang nempel terus mbok-mboken gitu? Jadi apa ya? Ada jenuh tuh iya Bu pasti. Jenuh ya Allah ini. Jenuh juga ya Bu. Jadi sebagai ibu pun kayak me time-nya untuk misalkan ke kamar mandi atau apa gitu kan juga tidak menikmati itu loh Bu. Oke. Ngabar mandi aja rasanya cepet-cepet gitu ya Bun ya. Tahu-tahu tuh udah diusilin aja. Oke, baik. Baik Bunda Via, terima kasih share-nya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Masih ada satu lagi terakhir ini. Ada mamanya Arsya, Mbak Arsya. Silakan Mama Arsya. Bunda Arsya. Bu Asna bisa dinyalakan mikrofon Mama Arsya. Mama Arsya, dia bisa. Oke, langsung bisa dinyalakan, Ben. Oke, ya. Monggo Ibu. Untuk sharingnya ya, kebetulan mungkin di sini case-nya saya beda sama bunda-bunda, ayah-ayah yang ada di forum ini semua gitu. Kalau untuk saya sendiri sih dengan pembelajaran online, kebetulan Arsya kan ikut homeschooling ya, dengan wali kelasnya itu dengan Bu Mila, pengajarnya dan Bu Endang gitu. Dan sedangkan posisinya saya sendiri itu bekerja di luar kota dan untuk pulangnya itu 1 minggu sekali. Nah untuk pembelajaran sendiri Arsya selalu dengan UT-nya gitu. Mungkin hampir sama dengan bunda-bunda yang lain juga sih. Kalau untuk Arsya kan memang sama sekali belum pernah merasakan jenjang sekolah ya, baru pertama kali karena dia baru TKA gitu. Untuk kesadaran dia untuk belajar itu masih minim lah gitu. Arsya ayo ini ditonton untuk materinya yang buat sekolah-sekolah. Nanti aja Bu adikmu nonton YouTube ya, kurang lebih sama sih. Gitu. Terus ya mungkin kalau saya sih lebih ke gimana ya, namanya yang didampingin UT-nya kurang paham untuk teknologi, jadi repotnya ada juga gitu kan. Terus memang betul sih untuk materi yang masuk ke anak itu sedikit gitu. Padahal kalau untuk secara keberanian istilahnya Arsya itu kalau di rumah bisa, ketika diajarin bisa, tapi ketika Zoom mingguan murojaah seperti itu, ayo Arsya, dia cenderung diem gitu. Karena mungkin melihat orang-orang yang belum pernah dia temui langsung gitu Bu, pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan sih bisa cepat untuk berlalu lah pandemi ini. Amin. Oke, baik. Terima kasih Mama Arsya. Berarti sama Ibu juga selama ini temunya juga online ya Bu, di luar weekend ya Bu ya? Sama. Tiap hari memang evaluasi dengan UT-nya aja gitu, Bu. Ya. Ibu sendiri bagaimana sebagai orang tua, sebagai mama yang jauh itu
mengamanahkan pendampingan pembelajaran online ini ke UT-nya, begitu Ibu sendiri ada di siapa Ibu? Gimana? Mohon maaf Bu. Ibu sebagai mamahnya yang bekerja di luar kota, kan selama itu pembelajaran dengan UT-nya begitu. Ya. Ibu sendiri bagaimana perasaan yang muncul pada situasi ini? Sebagai sebagai orang tua kan ya pengennya tetap ikut andil gitu ya dalam pembelajaran anak, masa mau diserahkan ke UT-nya seluruhnya gitu ya. Kalau saya lebih ke begitu guru ada sharing ke grup gitu kan, di kantor pun saya pasti usahakan untuk ikut untuk nyetel lah videonya, isinya materinya hari ini apa sih gitu. Baru nanti sore ketika saya pulang kantor ya coba video call gitu, bertanya ke anak, Arsa hari ini apa materinya gitu, diajarin Bumila apa gitu. Ya Arsa cerita sih memang adik tadi diajarin bikin ini Bu, baju batik kayak gitu. Terus hafalannya doa-doa ini, hadis ini, seperti itu sih Bu. Oke, baik. Berarti Ibu meskipun berada di luar kota tetap berusaha tahu apa yang anak pelajari gitu ya Bu ya, membuka materi yang diberikan oleh Ibu guru. Yeah. Luar biasa sekali Arsya. Baik, terima kasih Arsya sharingnya, dan juga Bunda Via, Bunda Abin tadi udah sharing. Baik, sekalian terima kasih Bapak Ibu yang lain tadi yang belum sempat sharing bisa mendengarkan sharing dari 3 perwakilan tadi, dan mungkin ada permasalahan-permasalahan yang serupa berkaitan dengan pembelajaran online atau di masa pandemi ini. Saya pun juga merasakan demikian. Anak saya masih 4 tahun, PAUD, playgroup B gitu ya mungkin kalau di Al-Bayan. Nah, PAUD-nya di dekat rumah sini, di kampung sini, hanya saja memang belum masuk sekolah. Pembelajarannya juga online. Jadi setiap hari Ahad malam atau Senin pagi, gurunya juga share di grup pilihan-pilihan kegiatan yang dilakukan anak-anak untuk 1 minggu gitu. Dan sama gitu, anak saya juga sulit sekali untuk bisa terkondisikan, bisa belajar seperti kalau sekolah secara live. Nah, betul kita sama-sama berharap dan berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, segera selesai gitu ya, sehingga anak-anak bisa sekolah kembali secara live, ketemu sama Bapak Ibu gurunya dan juga teman-temannya di sekolah. Amin. Bapak Ibu, ini saya mencatat beberapa hal terkait dengan tadi yang sudah di-sharingkan gitu ya. Yang pertama tadi betapa besar peran guru ya. Ini Bapak Ibu guru dari Al-Bayan, Bunda Bayan perlu berbangga dan bersenang hati gitu ya, bahwa ternyata selama ini yang pesan di orang tua adalah kegiatan live itu seperti murojaah gitu ya. Program yang sangat baik dari Al-Bayan berkaitan dengan murojaah, ternyata itu kalau di sekolah live itu kelihatan progresnya. Tadi yang saya catat dari sharingnya orang tua ya, terlihat sekali progresnya, hafalannya gitu ya. Sementara kalau di rumah ada beberapa hambatan sehingga progresnya tidak cukup tampak ya. Jadi luar biasa untuk guru-guru yang senantiasa membimbing anak-anak dalam belajar dan juga khususnya murojaah tadi, luar biasa gitu. Kemudian tadi mungkin kalau Bapak Ibu cukup notice ya, di 3 orang tua yang sharing saya selalu menanyakan apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Ibu-ibu ya kebetulan ini tadi yang sharing, apa yang Ibu-ibu rasakan begitu nih berkaitan dengan situasi itu. Tetapi menurut saya dari sharingnya Bunda Abin, Bunda Via dan juga Bunda Arsya tadi, rasanya bunda-bunda banyak lebih fokus tentang kondisi anak, okay? Tentang dinamika anak atau perilaku anak. Sementara ketika tadi saya mencoba untuk apa yang ibu-ibu Bunda rasakan berkaitan Bunda sendiri rasanya gimana gitu, rasanya sulit gitu untuk mengidentifikasi perasaan yang Bunda rasakan berkaitan dengan situasi yang dihadapi. Kenapa demikian gitu? Karena rasanya memang kita sebagai ibu, sebagai
orang tua itu jarang menilai perasaannya sendiri, gitu Bun. Jadi kita fokusnya bagaimana menghandle anak, bagaimana anak itu bisa berperilaku, menampilkan sesuatu sesuai harapan kita. Kita fokusnya bagaimana anak ini gitu. Sementara menurut saya, termasuk di sesi yang akan saya bawakan ini, justru untuk bisa istilahnya apa ya, bisa membangun komunikasi dengan anak itu dimulai dari kita sendiri dulu. Nah, bagaimana itu? Kita mulai pelan-pelan, menapaki slide demi slide, yang mana nanti saya mengajak ayah bunda di sini untuk lebih banyak melakukan perjalanan reflektif ke dalam diri. Itu ayah bunda. Sekali lagi, menurut pengalaman saya sendiri, menurut nanti saya akan banyak share juga, itu justru begini. Yang saya sampaikan di sini nanti bukannya tentang skill bagaimana anak itu saya lebih komunikatif, begitu. Tapi kitanya dulu yang perlu lihat apa tuh sebenarnya terjadi di dalam diri kita ketika anak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu semoga cukup dipahami. Nah, monggo slide selanjutnya nyentulung Basna. Ya, siap Bu Mila. Selanjutnya, slide itu ya. Bapak Ibu semoga nanti Iya, oke. bisa slide yang saya sampaikan. Ini sedikit perkenalan, gitu ya. Di skip saja. Bisa nanti ini bisa dibaca selanjutnya. Intinya saya concern di dunia pendidikan inklusi dan keluarga. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan ini nanti insya Allah ada 15 slide. Nanti misalnya Bapak Ibu menghendaki file ini boleh diundang, mau di-share di akhir acara. Nanti setelah acara selesai bisa di-share di grup. Juga mungkin untuk orang tua yang nggak rawuh juga bisa mendapatkan materi ini. Jadi Bapak Ibu sebenarnya materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah cuplikan dari kurikulum yang saya buat berkaitan dengan kurikulum komunikasi positif di dalam keluarga. Jadi saya kemarin ketika awal pandemi sempat membuat kelas belajar yang saya buka untuk umum gitu ya, dengan peserta dewasa tentang komunikasi positif di dalam keluarga. Nah, untuk sesi parents meeting kita pagi ini saya nyuplik yang di sebelah kanan, paling kanan Bapak Ibu, yaitu komunikasi positif dengan anak. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin secara di luar forum ini kita ingin belajar yang lebih komplit, kita bisa mulai dari belajar tentang aku dan keluargaku, tentang bagaimana komunikasi dengan pasangan dan mertua. Nah, ini juga tidak kalah peliknya nih ya. Dengan pasangan dan mertua ini banyak sekali yang share. Sharing juga kemarin di pengalaman sebelumnya tentang komunikasi mertua. Dan juga yang terakhir dengan anak. Nah, hari ini kita nyupluk satu bagian yang paling akhir berkaitan dengan komunikasi positif dengan anak-anak. Baik. Baik, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Nah, saya ingin berbagi cerita Bapak Ibu berkaitan nanti kenapa saya mulai dari cerita supaya Bapak Ibu bisa lebih enak gitu ya, nggak usah terlalu serius. Kita santai saja dengan saya cerita dulu tentang beberapa klien yang saya jumpai beberapa belakangan ini. Jadi klien-klien ini saya jumpai ketika di masa pandemi Bapak Ibu. Masa pandemi ini saya banyak kedatangan klien remaja. Nah, ini saya cerita dulu klien remaja yang berinisial PD, NS, dan PU ini gitu. Jadi pada awalnya yang datang ini adalah orang tuanya gitu. Orang tuanya datang ke saya, ini semua remaja tiga-tiganya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, yang mana keluhannya adalah remaja-remaja ini sulit sekali diajak berkomunikasi oleh orang tuanya. Dalam hal ini ibunya yang datang pertama kali dengan keluhan
anak-anak saya ini sulit berkomunikasi, jadi maunya sendiri, kemudian hanya di kamar, kemudian punya main HP, disuruh nggak mau, mungkin bantah, ngeyel, seperti itu ya. Nah, kemudian saya gali dari orang tuanya. Memang dari orang tuanya ini banyak mengalami dinamika emosi yang cukup mendalam menurut saya, emosi dari orang tuanya ini. Misalnya orang tuanya itu sudah stress out gitu melihat perilaku anak-anaknya ini begitu. Kemudian jadi dari 3 ini, misalnya yang PD ini perilaku yang dilihat orang tuanya adalah anak ini sudah kecanduan games. Kemudian game online Bapak Ibu. Kemudian PD ini juga tidak mau mandi, tidak mau makan. Tidak mandi itu 2 minggu, bayangkan tidak mandi 2 minggu seperti apa. Tidak makan juga cuma kalaupun makan itu harus disiapkan gitu ya. Itu pun sehari sekali. Kemudian tidurnya berantakan, kalau tidur jam 3 pagi sampai jam 9 pagi seperti itu. Jadi tidak sekolah, jadi banyak sekali hal yang terpengaruh gitu. Sementara kalau NS ini saya sempat menggali informasi dari NS ini juga ketemu begitu ya, selain keluhan dari orang tuanya, NS ini juga mengalami hambatan emosi gitu ya. Dia sangat tidak nyaman dengan pola komunikasi orang tuanya yang sering bertengkar, kemudian dia melihat pertengkaran orang tuanya, dan sehingga dia pun merasa tertekan dengan situasi itu hingga ingin mengakhiri hidup seperti itu, Nyun Sewu. Kemudian yang PU ini juga seperti itu, lebih ke juga kondisi rumah yang tidak kondusif menyebabkan PU ini PU ini menyakiti diri sendiri. Jadi karena dia sangat stress out dengan kondisi orang tuanya, dia lebih banyak pukul tubuhnya, kemudian rambutnya dicabutin kayak gitu. Dia lebih menyakiti diri sendiri gitu. Bapak Ibu, saya menceritakan ini lebih pada sudut pandang anak gitu nih. Nah, kemudian saya bandingkan itu tadi yang dari sudut pandang anak yang kasus remaja itu. Nah, yang di bawah klien Ibu LL ini dari sudut pandang orang tua gitu ya. Ini saya cerita dulu, nanti saya coba maknain dari cerita saya ini. Contoh tadi saya ada klien datang di ruang konseling saya, seorang ibu gitu ya. Ibu ini beliau adalah tenaga medis yang sangat pintar gitu ya, tenaga medis yang sangat berprestasi di tempat kerjanya. Sekolahnya juga tinggi, beliau profesi dan S2 gitu. Nah, ada keluhan di anaknya, beliau datang dengan keluhan anaknya tidak mau bicara selama ini gitu. Jadi kalau bicara cuma pakai anggukan, geleng, mungkin pakai bahasa isyarat, jadi nggak mau bicara sama sekali. Anaknya usia 11 tahun gitu, perempuan anaknya. Nah, jadi ibu itu datang dengan keluhan anaknya gitu. Nah, anaknya sama sekali diam dan tidak dekat dengan ibunya. Anaknya cuma satu, itu anak tunggal gitu. Nah, selama ini pengasuhan memang banyak dengan ayah. Kebetulan ayahnya wira swasta, sehingga ibu yang ASN di sebuah lembaga itu banyak menghabiskan waktu di luar dari pagi sampai sore gitu. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Ayah Bunda semua di sini adalah setelah saya asesmen melalui ibunya dan juga si anak LL ini, bahwa ketika ketemu saya LL juga masih diam Bapak Ibu. Bukan berarti saya kemudian ajaib bisa membuat dia bicara, tidak. Tapi saya mencoba merefleksikan emosinya yang saya lakukan pada waktu itu. Saya refleksikan yang dia rasakan. Oh ini ya Dok ya, rasanya seperti ada yang tercekap di lehermu ya, kayaknya kamu mau bicara tapi tertahan di leher gitu. Saya mencoba merefleksikan, sebenarnya kamu pengen bicara ya Dok ya, tapi kamu nggak bisa gitu. Jadi saya
ngomong terus selama 1,5 jam itu dia cuma diem dan melihat saya, tidak ada ekspresi senyum pun tidak begitu, tapi saya terus ngomong begitu. Nah, alhasil Bapak Ibu, 1 hari kemudian saya mendapatkan WA dari ibunya, ternyata anak ini besoknya sudah mau ngomong dengan orang tuanya dan bahkan mau WA ibunya ketika ibunya di kantor gitu. Yang mana itu tidak pernah selama ini melakukan itu sebelumnya. Nah, terus saya melakukan apa? Saya nggak melakukan apa-apa ya hari itu, saya hanya ngomong aja merefleksikan emosinya. Nah, ternyata dengan begitu si anak ternyata merasa dipahami, dia merasa ada yang tahu tentang perasaannya gitu ya. Dan itu, nah ini hal penting yang juga saya garis bawahi. Dan ternyata saya sempat sebelum kami berpisah dan setelah saya asesmen anaknya itu, saya sempat mengasesmen ibunya gitu ya. Nah, ternyata begini Bapak Ibu, sang ibu ini memang ada hambatan dengan anak, nggak bisa dekat karena anak ini mengalami hambatan kognitif Bapak Ibu. Jadi LL ini itu punya hambatan kognitif, istilahnya slow learner gitu. Nah, slow learner anak ini. Sementara ibunya kan sangat berprestasi. Maaf, saya minum sebentar. Maaf. Jadi ibunya ini sangat berprestasi, ibunya punya harapan yang tinggi berkaitan dengan namanya anak itu ya harus pintar, harus berprestasi seperti dia begitu. Sehingga ketika anaknya misalnya tidak mampu, kan dia sekolah di sekolah berbasis agama gitu, agama Islam gitu ya. Sehingga memang banyak hafalan, banyak setoran gitu. Nah, jika anak ini tidak mampu, ya gimana dia setoran hafalan kalau bicara aja dia nggak mampu gitu ke gurunya, juga tidak bisa gitu. Sehingga juga tidak pernah ada progres yang berarti atau nilai berkaitan dengan setoran hafalan. Nah, ibu itu langsung merasa down, merasa gagal sebagai ibu dan merasa sangat buruk begitu karena beliau membandingkan dengan dirinya sendiri berkaitan dengan namanya anak tuh ya harus berprestasi, harus pinter, harus sempurna, harus hebat seperti itu. Sekarang anaknya tidak seperti itu, sehingga coping atau yang dilakukan ibu ini adalah nggak bisa dekat dengan anak. Komunikasi hanya seperlunya, suruh makan. Kalau misalnya beliin baju, ya beliin ini bajunya dok, gitu. Tidak pernah ada kualitas komunikasi yang lebih karena ibunya ada hambatan berkaitan dengan performa anaknya. Gitu ayah bunda. Nah, itu cerita prolog dari saya yang itu garis merah yang bisa saya tarik dari cerita saya ini adalah bahwa ini contoh yang saya sampaikan ini anak yang sudah lebih besar gitu ya, tetapi sebenarnya ini tidak berbatas usia ayah bunda. Ketika ayah bunda di sini mungkin mayoritas putra-putrinya adalah usia ini gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan juga punya situasi-situasi yang dinamikanya mirip seperti ini. Yang pada intinya kesimpulan dari cerita saya ini adalah sebenarnya apa yang terjadi di anak itu adalah bagaimana itu tarik ulur dengan dinamika yang terjadi di dalam diri kita. Saya ulangi bahwa apa yang terjadi di anak-anak kita itu tarik ulur dengan apa yang terjadi di dalam diri kita. Ada kasus-kasus klien yang saya hadapi ini adalah kenapa anak seperti itu atau mengapa orang tua punya dinamika seperti itu, yaitu semuanya ada tarik ulur keduanya. Selamat pagi. Seperti itu. Jadi kalau tadi dari bunda-bunda yang sharing di sini, misalnya ada yang anak boen, kemudian mandiri, manja, kemudian ngeyel gitu ya, anak seperti itu. Nah itu saya percaya, saya yakin di bunda-bunda ada reaksi emosi tertentu. Hanya saja tadi belum cukup teridentifikasi gitu ya, ketika anak manja, mbok-mboken gitu.
tadi dari Bunda Fia yang pusing, saya juga jenuh dengan kondisi ini gitu. Nah itu mungkin ada juga dari ayah bunda yang belum sharing, mungkin juga sempat sebel, marah gitu ya, kemudian burnout, merasa aduh sudah penuh kayak gitu, seperti itu. Nah maka kita perlu kenal dulu Bu. Nah ini slide berikutnya, Bu Asna minta tolong. Nah salah satu yang perlu kita kenali di dalam diri kita itu adalah yang namanya inner child. Wah, apa itu inner child? Kok kelihatannya berat nih ya. Mungkin ayah bunda di sini sudah pernah mendengar istilah inner child ya. Nah, inner child itu ayah bunda itu adalah bagian di dalam diri kita yang merupakan cara berpikir, cara berasa, bertindak dan berrelasi yang muncul selama masa kanak-kanak atau ala anak-anak yang mana responnya sangat khas dan unik. Gitu. Lagi cerita tadi ibunya LL tadi. Ibunya LL tadi punya cara berpikir, berasa, bertindak dan berrelasi yang mana sejak kecil dia itu dididik untuk menjadi anak yang penuh dengan prestasi. Sehingga ketika sekarang dia menjadi ibu, itulah dia berrelasi dengan anaknya. Dia menarik anaknya ini untuk selalu berprestasi dan sempurna menjadi seorang anak. Begitu. Sehingga ketika anaknya tidak seperti pola pikirnya, maka ibu ini kemudian punya emosi tertentu yang sangat khas di dalam dirinya. Itu apa? Merasa gagal, kemudian tidak bisa menjalin hubungan dengan anaknya, kemudian mungkin beliau juga sempat merasa kecewa dengan anaknya, gitu ya, marah dengan situasi ini. Itu. Jadi gambarannya inner child ini adalah hal yang sebenarnya menjadi akar kenapa kita punya emosi tertentu ketika menghadapi anak-anak kita. Contoh misalnya anak kita yang masih kecil, masih usia dini itu menumpahkan air. Sederhana kan ayah bunda menumpahkan air gitu ya, sehingga mungkin kasurnya jadi basah atau karpetnya jadi kotor kayak gitu, menumpahin susu gitu ya. Nah, respon kita bisa jadi sangat-sangat besar, bisa jadi sangat-sangat tidak wajar gitu. Kita langsung marah, mungkin langsung mukul anak. Ada ya, orang tua seperti itu misalnya dengan kekerasan fisik, ya. Ada yang langsung ngomel misalnya, diberesin gitu, langsung seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita langsung merasa marah, merasa jengkel, merasa sangat tidak terima dengan apa yang dilakukan anak dengan menumpahkan minum atau menumpahkan susu ini. Nah, kalau ditelisik bisa jadi adalah kita punya sesuatu yang tersentil di dalam diri kita. Itu. Saya kalau merefleksikan diri saya pun demikian. Gitu. Di dalam diri saya itu ada inner child yang berkaitan dengan kesempurnaan. Jadi saya dulu sejak kecil dituntut untuk melakukan sesuatu itu tanpa resiko, melakukan sesuatu itu tanpa gagal, gitu. Sehingga semuanya harus sempurna begitu. Nah, saya pernah pada suatu fase, pada suatu kejadian begitu, anak saya misalnya numpahin minum atau makan berantakan gitu tuh saya udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kemudian saya ngomong, gimana sih Dek, gini, saya ngomel gitu. Nah kemudian nanti ada caranya gimana supaya tidak ngomel. Ya salah satunya adalah kenal, ternyata di dalam diri saya ada inner child yang namanya yang itu sentil gitu ya, inner child saya tentang bahwa ketika saya melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan dengan tidak sesuai dengan rules, tidak istilahnya tidak on the rule gitu, bagi saya itu jelek kayak gitu. Nah itu kurang lebih inner child itu. Next slide Bu Asna, slide selanjutnya. Nah inner child ini ada skemanya ayah bunda.
skema itu adalah urutan kejadian yang berpola yang mana merupakan awal mula sebuah konsep dibuat. Jadi inner child di dalam diri kita itu bermula dari pengasuhan dari orang tua kita yang dulu. Jadi orang tua kita dulu mengasuh kita dengan cara-cara tertentu yang mana di dalam diri kita membentuk skema. Nah, dari skema itulah kita kemudian berperilaku, berasa, bertindak seperti itu. Itu prosesnya tidak disadari, tapi terbentuk menjadi pola dalam diri kita. Nah, di antara skema-skema yang terbentuk itu ada yang positif, tentunya ada yang bermanfaat bagi kehidupan kita ketika kita sudah menikah, gitu ya, dan punya anak. Dan ada juga yang maladaptif. Yang seperti apa yang maladaptif? Next slide, Bu Asna. Yang maladaptif itu adalah ketika skema itu terjebak dalam pola, ya. Skema itu menjadi tidak luas, tidak fleksibel, menjadi kaku gitu. Seperti contoh saya tadi, ketika saya dibesarkan oleh orang tua saya dengan dengan pola bahwa semuanya itu harus on the rule, harus sempurna, nggak boleh ada gagal, gitu ya. Ketika tidak saya sadari, maka saya menjadi maladaptif ketika saya menghadapi situasi kegagalan. Saya menjadi memaksakan sesuatu harus berhasil, gitu. Sehingga saya memaksa orang-orang sekitar saya untuk nggak boleh gagal, terus rapi semuanya. Kalau nggak rapi saya jadi marah, jadi seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Skema yang maladaptif adalah indikator perilaku yang disebabkan oleh pengalaman masa kanak-kanak yang kalau tidak kita sadari itu bisa menjebak kita. Nah, prosesnya melalui proses kesadaran bisa kita kenali. Caranya gimana? Caranya. Next slide, Bu Asna. Caranya seperti ini, Ayah Bunda. Ini skema yang untuk mengenali dan menyadari inner child itu dari yang paling atas dulu, Ayah Bunda, mungkin sambil bisa menyelami ke dalam diri ya, Ayah Bunda ya. Ini mungkin nanti ada perasaan nggak enak mengingat peristiwa-peristiwa yang dulu tentang pengasuhan orang tua kita. Ini tidak dalam rangka menyalahkan orang tua kita, tidak, tapi dalam rangka kita kenal sama diri kita. Yeah. Nah, orang tua kita belum menerapkan pola asuh tertentu ke dalam diri kita, gitu ya. Menerapkan pola asuh itu bisa jadi dulu sengaja diinstal ke dalam diri kita atau bisa jadi juga tidak sengaja, gitu ya. Contohnya saya dari kecil itu sangat dididik oleh orang tua saya tentang kesempurnaan itu tadi. Harus harus sempurna, harus berhasil tanpa ada resiko gagal, gitu ya. Pokoknya harus sempurna. Itu sangat diterapkan di dalam diri saya. Saya mengenali seperti itu. Nah, ternyata saya pernah punya mengalami, ini kita beranjak ke lingkaran yang kedua, lingkaran yang kanan kedua, kita mengalami luka. Ya. Pernah ada satu kejadian yang cukup berkesan di dalam diri saya berkaitan dengan sebuah kesempurnaan dan kesuksesan itu, keberhasilan. Nah, saya mengalami luka yang mendalam di situ. Karena saya sangat bisa mengalami yang namanya kegagalan, gitu. Nah, di situ saya kemudian berproses healing, ya, healing menerima ya bahwa saya boleh gagal, saya apa-apa gagal. Ya, ada satu masa di mana saya belajar untuk menerima kegagalan itu. Nah, waktu itu ketika saya refleksikan dengan pola asuh di anak saya, ketika saya memaksakan anak saya harus berhasil, ya tidak bisa seperti itu. Setelah saya healing dengan diri saya bahwa saya boleh gagal, itu tidak otomatis pola asuh saya ke anak saya menjadi lebih baik, tidak, Ayah Bunda. Kuncinya adalah kita menuju ke yang sebelah kiri, itu membiasakan dengan skema baru yang lebih baik dengan kata kunci kita mau berubah. Kita mau berubah nggak untuk merubah cara pandang kita supaya kita tidak memaksakan seperti apa yang kita rasakan. Jadi dalam case yang saya sharingkan tentang diri saya tidak memaksakan anak saya harus terus berhasil. Seperti itu, boleh gagal.
Nah, jika kita sudah sadar, kita kenal sama diri kita mau berubah, maka kita bisa membentuk skema baru yang lebih membahagiakan dan lebih melegakan. Ya, sehingga itu pola asuh yang kita terapkan ke anak kita, dan nanti pun akan direplikasi pola ini ke anak cucu kita nantinya. Gitu untuk mengenali inner child, ayah bunda. Next slide Bu Asna. Nah, kurang lebih seperti ini, nanti boleh sharing. Nah, kalau kita sudah kenal sama diri kita, ya bunda, jadi pada intinya yang saya jelaskan barusan berkaitan dengan inner child tadi adalah supaya kita lebih mampu menjadi pendamping anak, pengasuh anak, orang tua bagi anak kita secara lebih sehat dan lebih membahagiakan, maka kita kenal sama diri kita dulu. Apa sih yang menjadi inner child kita? Nah, kalau sudah kenal, kita menerima, kita istilahnya berdamai, healing dengan masa kecil kita, inner child kita itu. Nah, kalau kitanya sudah firm, ayah bunda sudah istilahnya sudah dengan diri sendiri, sudah enak dengan diri sendiri, baru kita melangkah ke yang kedua, ke anak kita. Nah, gitu. Jadi ini baru masuk ke bagaimana masuk ke anak kita masuk ke keterampilan bagaimana mendampingi anak kita. Yang pertama, ya, terima kasih. Yang hal yang utama bisa kita lakukan untuk ke anak kita ya kenal sama anak kita. Kata kuncinya kenal ya bunda. Setelah kita kenal sama diri kita kenal sama anak kita. Kenal apanya? Kenal bahasa cintanya, kenal ekspresi emosinya, dan kenal ragam komunikasinya. Gitu. Sebentar. Mohon maaf sebentar, ada intermezzo sedikit. Baik, gitu ayah bunda. Saya ulangi bahwa setelah kita firm sama diri kita, kenal sama diri kita, maka kita baru bisa masuk ke anak kita untuk kenal mereka. Kenal dengan bahasa cinta. Bahasa cinta itu macam-macam ya, ayah bunda. Love language-nya anak-anak ada yang dengan sentuhan, pelukan, ada yang dengan hadiah, ada yang dengan kehadiran, ada yang dengan bahasa verbal, macam-macam. Silakan ayah bunda mengenali bahasa cinta anak-anak. Itu lebih ke apa? Gitu. Lalu ekspresi emosi mereka bagaimana? Kalau mereka marah, kalau mereka sedih, apakah mereka butuh waktu sendiri dulu atau harus ditemani? Lalu kalau mereka sedang marah sambil tantrum begitu, biasanya mereka itu harus dibagaimanakan. Nah, itu ayah bunda yang perlu mengenali mereka. Kebiasaan-kebiasaan mereka dalam ekspresi emosi, saya percaya ayah bunda yang paling tahu. Gitu. Lalu yang tiga yang perlu ayah bunda kenali di anak adalah ragam komunikasinya. Ragam komunikasi di sini lebih kepada ada yang asertif, ada yang pasif atau agresif, itu perlu dikenali. Ragam komunikasi itu ada tiga, ada yang pasif. Biasanya kalau pengen sesuatu apakah hanya diem aja, nggak ngomong, itu pasif, gitu ya. Yang kedua agresif, harus pakai tantrum. Atau asertif, sudah mampu untuk berbicara sesuai apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Jadi saya percaya sesuai judul dari sesi kita pagi ini, Happy Parents Happy Kids, kalau orang tuanya sudah cukup firm dengan dirinya, saya percaya anak-anak pun juga mampu kooperatif dengan kita sebagai orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah bahagia, tenang, anaknya pun juga akan tertarik bahagia dan tenang. Next slide, Ibu. Terus, nah ini kita sekarang masuk kepada latihannya ya Bunda. 4 langkah pengasuhan berkesadaran tadi sudah saya bahas ya. Jadi mulai dari kenal sama diri kita, lalu baru kenal ke anak kita. Ini latihannya ayah bunda, silahkan nanti ayah bunda
ayah bunda merefleksikan bagaimana selama ini, apakah memang hal yang berkaitan dengan mendampingi anak dan emosi yang bagaimana, itu silahkan direfleksikan. Untuk kenal, nah ini dalam bahasan komunikasi positif dengan anak yang perlu lebih banyak dikenali di dalam diri bunda adalah inner child, gitu ya. Kalau yang self worth, personal values itu nanti kaitannya dengan bagaimana berkomunikasi dengan pasangan dan anggota keluarga lain yang dewasa sih, kalau yang itu. Jadi kalau yang dengan anak-anak itu lebih mengenali inner child ya bunda. Bagaimana ayah bunda kenal sama sisi di dalam diri yang terbentuk dari pola asuh orang tua sebelumnya. Kalau sudah kenal maka terima semuanya itu ayah bunda, seberapa lupanya gitu ya. Tidak mudah memang menerima emosi yang hadir, menerima pengalaman dan menerima diri itu tidak mudah. Saya dulu butuh proses gitu ya untuk melihat, oh saya ternyata punya luka ini ya, gitu. Itu tidak mudah. Tapi ketika kita sudah menerima itu, maka kita bisa melepaskan belenggu energi dan mengikhlaskan semuanya. Saya pernah punya klien gitu ya, dalam sesi sharing gitu ya, bukan klien individu tapi klien di dalam kelompok, yang mana selama ini pola asuh beliau itu ke anaknya adalah dengan kekerasan fisik. Tetapi setelah itu menyesal mendalam. Ya, ketika anaknya itu rewel, merengek, beliau langsung pukul atau langsung mencubit kayak gitu. Tapi setelah itu dia baru sadar, ini nggak boleh. Kemudian dia memeluk, nangis, menyesali gitu ya. Dan itu berulang-ulang terjadinya. Sehingga rasanya ada belenggu energi yang tidak bisa lepas gitu. Jadi beliau berulang-ulang kayak gitu tanpa bisa lepas dari belenggu kekerasan fisik. Nah, setelah saya proses, ternyata inner child beliau adalah dulu ketika beliau masih kecil, beliau mendapatkan kekerasan fisik dari orang tuanya. Pendidikan yang penuh dengan kekerasan fisik gitu. Sehingga ketika saya ajak untuk melihat itu, ya awalnya beliau sulit sekali masuk ke pengalaman itu. Gitu ya, emosinya sangat mendalam. Tapi setelah saya ajak setelah kenal, oh ternyata saya punya luka di sini ya, saya pernah sangat terluka dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua saya gitu. Lalu setelah saya ajak untuk menerima, akhirnya beliau mampu untuk bisa mengikhlaskan itu. Tapi lagi-lagi itu butuh proses, ini proses healingnya gitu ya ayah bunda. Kalau sudah mampu mengikhlaskan, itu akhirnya bisa mengontrol. Ada kasus klien saya di kelompok intervensi pada waktu itu, jadi beliau kenal bahwa kekerasan fisik itu mempengaruhi pola maladab dia di pola pengasuhan dia kepada anaknya. Lalu dia terima, ya sudah ini luka ini menjadi bagian dari hidupku, lalu diikhlaskan semuanya. Akhirnya dia bisa mengontrol, dia akhirnya tidak lagi memukul dan mencubit anaknya. Dia sadar ketika anaknya misalnya istilahnya nakal gitu ya, istilah umumnya anaknya tidak sesuai harapan, jadi dia bisa kontrol, oke, memang anakku seperti itu, ini yang tersentil diriku yang dulu terluka, bahwa anak itu nggak boleh nakal, nggak boleh jelek kayak gitu. Nah itu kenali. Setelah itu kontrol yang bisa mengendalikan perilaku orang tua kepada anak. Jadi ini ayah bunda 4 langkah pengasuhan berkesadaran. Mengapa saya menyebut pengasuhan berkesadaran? Karena pengasuhan itu seyogyanya sebaiknya memang selalu disadari. Jadi tidak berjalan begitu saja tanpa kesadaran. Pengasuhan yang baik adalah yang disadari setiap pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Sehingga dengan pengasuhan berkesadaran, ayah bunda bisa menciptakan suasana yang kondusif, yang membahagiakan bagi anak-anak dan juga tengah-tengah keluarga. Next slide. Kita sudah hampir selesai untuk slide-slide ini, kurang sedikit. Setelah ini ayah bunda bisa tanya jawab. Nah ini latihannya ayah bunda, silahkan nanti ayah bunda bisa berlatih untuk mengenali inner child, lalu mengenali anak-anak ayah bunda sendiri gitu ya. Setelah itu berupaya untuk melakukan pengasuhan berkesadaran. Gitu. Latihannya ini dimulai dengan step-step seperti ini. Next slide.
Nah ini kenapa saya mengajak ayah bunda untuk melepas energinya itu karena saya sendiri sangat merasakan manfaatnya ayah bunda. Saya sangat merasakan bagaimana melepas ini sangat membantu bagi kesehatan mental kita sebagai orang tua. Tadi Bunda Abin, Bunda Fia dan Bunda Anasya sudah menceritakan situasi-situasi yang cukup sering dijumpai di sehari-hari selama pembelajaran online ini. Nah ini bisa menjadi tips, bisa menjadi apa ya sebenarnya situasi yang bukan emosi negatif. Hal yang pertama ayah dan bunda lakukan untuk bisa lebih mengambil jarak dengan situasi itu adalah menarik nafas panjang ayah bunda. Jadi ketika situasinya sudah misalnya tadi anak mbok-mboken, kemudian anak menjadi manja, nggak mau belajar, mau ngeyutan aja, seperti itu kan tidak sesuai ekspektasi kita. Itu biasanya kita kemudian ada muncul emosi negatif. Nah tipsnya pertama kali yang perlu dilakukan adalah menarik nafas panjang melalui hidung, tahan sejenak lalu keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Itu menaruh jangkar kesadaran ayah bunda. Jadi nafas itu menaruh jangkar kesadaran. Mengapa? Karena kita seringkali nafas tidak sadar. Nafas terjadi secara otomatis dan alamiah. Maka dengan kita menyadari nafas, tarik nafas gitu, ditahan sebentar, lalu dikeluarkan. Oh, aku sedang, saya sekarang. Tadi saya selama bicara nggak sadar itu kalau saya sedang bernafas. Nah, ketika saya menyadari nafas saya, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Saya sadar, oh sekarang saya sedang duduk, di depan saya ada laptop, kursi saya empuk, saya bersentuhan dengan kursi, rasanya nyaman. Nah, itu lebih sebagai grounding atau anchor, jangkar bagi kesadaran kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kedua, silahkan ayah bunda merasakan semua rasa yang hadir, perasaan yang apa yang ayah bunda rasakan boleh dirasakan. Tadi ketika Bunda Fia ada merasa pusing, merasa jenuh, dirasakan tuh. Ya, lalu ada Bunda Arsya yang rasanya nggak masa gini terus sih, masa pendidikan anakku serahkan sama utuhnya terus. Ini ada perasaan galau gitu ya, nggak nyaman gitu ya ketika belum sesuai dengan harapan, juga dirasakan ya. Lalu Bunda Abin juga merasa kok gini sih, anak-anaknya manut sama enggak, seperti itu juga dirasakan perasaan di dalam diri ayah bunda. Setelah itu dengan latihan nafas itu ayah bunda melepaskan. Nah, latihan ini akan membuat kita dari nol ayah bunda. Kalau itu ya sudah bahas yang memang kita bisa ya ayah bunda. Semoga latihan ini, tips ini bisa menjadi sedikit sehat mental, penghasilan kesadaran. Next slide, Bu. Kita sudah berada di akhir materi. Ini saya tulis sedikit tentang Khalil Gibran, dari syair-syairnya Khalil Gibran, nanti bisa dibaca sendiri ya bunda. Intinya adalah anak kita itu adalah selalu di dalam kontrol kita. Mereka punya dinamikanya sendiri. Maka untuk bisa merangkul mereka, untuk bisa membersamai mereka, kita perlu juga kenal sama diri kita sehingga bisa menjadi teman bagi anak-anak. Next slide terakhir. Nah, ini ayah bunda dari semua rangkaian materi yang saya sampaikan tadi. Kenapa atau kita perlu bahagia dulu? Kenapa atau kita parents-nya dulu yang happy, baru bisa menciptakan anak yang happy juga? Karena ayah bunda, kita tidak punya banyak waktu atau artinya kita perlu hadir di dalam setiap pengasuhan dengan anak-anak kita. Di sini saya mencupli sebuah kalimat yang sangat bagus menurut saya dari
Robin Fashdev, seorang praktisi mindfulness atau praktisi sadaran begitu ya, yaitu setiap anak mengejar cinta itu bukan dengan CINTA ya Bunda, tetapi dengan WAKTU, waktu. Maka untuk selalu hidup di dalam hati anak-anak tidak ada cara lain ayah Bunda selain harus hidup bersamanya saat ini. Dengan kata lain, tidak ada warisan yang lebih berharga yang bisa didapatkan seorang dari orang tuanya selain waktu bersama dan kehadiran penuh semasa ia bertemu. Bagaimana untuk hadir penuh? Hadir penuh ya hadir dengan segala pikiran, emosi dan perilaku kita. Ya, sekarang di masa pandemi kita punya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita punya banyak sekali waktu. Nah, sudahkah waktu kita itu kita hadir dengan hidup bersama mereka? Atau kita secara waktu banyak tapi kita tidak pernah meluangkan diri kita secara utuh? Mari kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing, sehingga ketika misalnya ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, mari kita lebih perbaiki kualitas hidup bersama mereka saat ini dan di sini. Di dalam pengasuhan berkesadaran itu sangat khas dengan istilah here and now, di sini dan saat ini. Jadi ketika kita bersama anak-anak, fokus dengan anak-anak dan hadir sepenuhnya. Itu ayah bunda, terima kasih banyak atas atensi dan perhatian yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan tidak membingungkan ya, bahasa saya cukup bisa dipahami dengan baik. Pada intinya adalah mari kita menjadi orang tua yang penuh kesadaran dan memulai dari diri sendiri dengan berjalan meniti, mengenali diri sendiri untuk bisa hadir untuk anak-anak kita. Jadi ya bunda, intinya adalah happy parents, orang tua yang berbahagia bisa mendampingi anak-anak dengan bahagia. Semoga kita senantiasa berkelimpahan bahagia dan juga bisa menjadi fasilitator untuk anak-anak kita. Terima kasih. Mohon maaf jika selama sesi paparan tadi ada yang kurang berkenan. Selanjutnya kita bisa sesi tanya jawab yang dipandu oleh Bu Asna selaku moderator. Terima kasih ayah bunda. Baik, terima kasih Bu Mila atas materi yang sudah disampaikan, luar biasa ya bunda semuanya. Materi hari ini sangat hebat ya untuk terima kasih. Memang kita sebagai orang tua dan kita juga sebagai guru harus mempunyai power yang kuat dan harus mengenali anak-anak itu tadi. Monggo untuk selanjutnya sekarang untuk sesi tanya jawab dipersilahkan. Bisa chat dulu ya Bu Asna. Ya, monggo silahkan chat dulu yang mau bertanya. Kami persilahkan. Ayah Bian itu, ada Ayah Bian. Oh ya, oke. Monggo Ayah Bian untuk pertama yang mau bertanya sama Bu Mila. Monggo. Halo, selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aski Bu, ayahnya Bian. Jadi di sini saya mau bertanya ya, juga membuka diskusi lah ya. Ada dua hal. Yang pertama tadi terkait yang Ibu Mila sharing ya, tentang kasusnya bahwa ada kasus orang tua itu terlalu perfeksionis berharap anaknya itu pintar seperti dia gitu ya. Nah kalau saya melihatnya justru antara saya dengan Bian malah kadang sebaliknya gitu. Saya cenderung santai dan tidak memaksa. Jadi kalau Bian dikasih tugas ya saya minta dia kerjakan, nggak harus sempurna gitu, nggak harus bagus. Kalau memang bisanya segitu ya nggak apa-apa, segitu dulu dikumpulkan. Cuma dalam hal lain, terkadang saya ngelihat Bian itu cenderung dalam hal kompetisi ya, dia itu kayak nggak mau kalah, dia itu sulit menerima kekalahan gitu ya. Jadi kalau bermain atau apa, dia mau harus selalu menang gitu. Dia kayak kalau kalah ya ngamuk gitu ya, gampangnya ya. Itu case yang terjadi seperti itu. Jadi mungkin saya minta masukan handle-nya seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin agak sedikit keluar topik ya, tapi ini kaitannya dengan sekolah online yang tadi kita
awal bahas ya. Jadi kalau saya kondisinya begini Bu, saya itu dengan anak saya, dengan Bian, relatif jarang ketemu karena saya bekerja di Jakarta, kemudian ketemunya mungkin dulu seminggu sekali di weekend, atau sekarang ya mungkin dalam sebulan hanya seminggu ketemu. Sehingga dengan Bian sekolah, saya cukup berharap banyak lah, mungkin saya berharap lebih banyak daripada orang tua yang lainnya ya, dengan apa yang didapat di sekolah. Saya setiap Bian bagi rapot itu selalu saya baca detail, oh ya bagus, sudah diajari ini, sudah bisa itu gitu. Nah, begitu sekarang berubah menjadi pembelajaran online, itu saya cukup bertanya dan saya cukup khawatir, wah ini kok jadi online gini gimana ya? Yang saya khawatirkan adalah ketika dia pembelajaran langsung itu banyak hal-hal yang dia dapat yang tidak bisa dikonvert menjadi online. Jadi saya melihat ketika di usia anak TK, saya lebih banyak berharap dia itu mendapat pembelajaran yang tidak kasat mata, kayak perilaku, karakter, akhlak, gitu-gitu ya. Sedangkan kalau di online, hal-hal itu susah dikonvertnya. Saya nggak tahu apa mungkin dari Bapak Ibu Guru sudah ada strategi untuk menghadapi itu atau bagaimana gitu, karena saya melihatnya cukup sulit dilatihnya. Kalau di sekolah kan anak ketemu temannya, kemudian ada konflik, ada apa, itu menjadi bagian untuk dia pecahkan sebagai latihan berinteraksi gitu ya. Sedangkan online kan nggak bisa. Kira-kira ada masukan nggak ya, atau strategi kita bersama antara orang tua dan guru gimana untuk pembelajaran-pembelajaran yang tidak kasat mata seperti itu, Bu. Saya kira dari saya itu, Bu, dua itu. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Aski. Pertanyaannya sangat baik atas dua hal ini. Kalian dua penanya segitu, Bu Asna, nanti dua-dua saya jawab gitu. Oke, Bunda. Monggo Ayah Bunda, dipersilahkan untuk tanya jawab berikutnya, nanti sekalian Bu Mila menanggapinya. Monggo, tadi mungkin dari bapak-bapak, sekarang dari ibu-ibu. Monggo boleh, Bunda-bunda. Ada Bunda Ratu, ada Bunda Kia. Ya, ada yang masuk, Bu Asna. Oh iya, sudah nggih. Oke, ya ini Bunda. Monggo langsung disampaikan saya langsung. Oke, Bu Mila nggih. Monggo Bunda Gina. Mama siapa nggih? Maaf saya. Mama Baim. Oh, Mama Baim nggih. Atau langsung saya bacakan nggih Bu Mila. Ini pertanyaannya Bu. Ya. Bagaimanakah melatih emosi anak supaya tidak cepat marah bila tidak bisa mengerjakan sesuatu? Seperti itu dari Bunda Baim, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Dua dulu gitu ya Bu Asna. Ya, siap Bu Mila. Baik, terima kasih Pak Aski dari ayahnya Mas Bian dan juga Binan ayahnya bundanya Mas Baim. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mungkin jawab yang dari Bu Gina dulu, dari bundanya Mas Baim yang tentang melatih emosi. Jadi melatih emosi anak saat tidak bisa mengerjakan sesuatu. Nah ini sepertinya yang dihadapi Bu Gina adalah anak mudah marah gitu ya, ketika tidak bisa mengerjakan sesuatu gitu. Jawaban saya ada dua, Bu Gina dan ayah bunda yang lain yang juga mungkin pernah menghadapi situasi seperti ini ya, anak yang mudah marah atau emosi saat tidak bisa mengerjakan sesuatu. Yang pertama, sama seperti materi saya hari ini, pada intinya adalah apa sih yang sebenarnya Gina dan ayah bunda yang lain rasakan ketika anak menunjukkan emosi tertentu ketika tidak bisa mengerjakan sesuatu. Apakah kita gemes sama dia, apakah dia itu emosi ketika dia tidak mengerjakan sesuatu, coba itu dikenali dulu. Lagi-lagi saya selalu
saya selalu mendorong kita sebagai orang tua untuk berjalan dari kitanya dulu. Gitu. Saya selalu seperti itu. Jadi tidak langsung ke keterampilan untuk mendampingi anaknya, tetapi sebenarnya apa sih yang kita rasakan ketika lihat anak kita marah saat mengerjakan sesuatu nggak bisa. Gitu. Karena bisa jadi itu relate, Bapak Ibu. Jadi itu ada hubungannya antara respon kita yang itu tidak kita sadari ke anak ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu, kita seperti apa respon kita sehingga anak kok jadi juga emosian gitu. Coba itu dikenalin dulu untuk case-nya Bu Gina ini gitu. Misalnya anak melakukan sesuatu tidak bisa, kita mungkin pernah merespon dengan cara justru memarahi, atau mungkin kita pernah justru gitu aja nggak bisa dek kayak gitu, atau membandingkan dengan lu kemarin kakak bisa, kamu pasti bisa misalnya kayak gitu. Mungkin kita pernah merespon seperti itu. Kita coba identifikasi dulu dari situ. Nah, kemudian yang kedua, mengapa saya mendorong Gina dan juga ayah yang lain untuk kenal sama diri kita sendiri dulu, karena saya percaya bahwa itu ketika kitanya tenang, maka anaknya pun juga akan tertarik energinya untuk lebih tenang. Gitu. Contohnya misalnya kita tenang, dia nggak bisa gitu, kita akan merespon juga dengan tenang. Seperti contohnya, oh nggak bisa, ayo kita coba lagi yuk gitu. Nah, ketika kitanya tenang, maka anak juga akan tertarik tenang, dia mungkin nggak akan emosi gitu. Itu jawaban saya pertama untuk Bu Gina. Coba Ibu mengidentifikasi respon-respon Ibu selama ini dengan Mas Baim seperti apa. Ibu kenal dengan respon Ibu sendiri dulu, sehingga lagi-lagi ketika kitanya sudah firm, tenang, maka insya Allah nanti Mas Baim juga akan tertarik tenangnya. Lalu yang kedua ini lebih kalau itu sudah ditempuh, maka kita bisa masuk ke keterampilan-keterampilan untuk mendampingi anak yang emosi saat tidak bisa mengerjakan sesuatu. Gitu. Ini lebih ke keterampilan ya, keterampilannya ya saya rasa bisa dicoba begini, seperti ini, istilahnya apa ya? Bunda, Bu Gina dan ayah bunda yang lain bisa lihat polanya anak gitu ya. Kira-kira dia biasanya seperti apa, nggak bisa yang nggak apa toh dia marah, ya emosinya, lalu apakah nggak bisa yang sifatnya kompetisi atau nggak bisa yang sifatnya sederhana atau yang bagaimana, itu juga bisa dilihat di karakter anak seperti itu. Kemudian senantiasa kalau dia sudah mulai marah gitu, dicoba ditenangkan dulu sebelum membahas atau memberi nasihat. Gitu. Jadi kan biasanya kita itu kan langsung merespon, langsung langsung menawarkan solusi yang kebalikannya. Misalnya dia emosi marah gitu ya, kita langsung bilang jangan marah gitu. Nah kita fokus ke solusinya gitu ya, kayak Bu Tejo ya, solutif gitu ya. Tetapi kita coba kenalkan dulu yang sedang dia rasakan gitu ayah bunda. Kenapa dia marah itu? Oh, Mas Baim ini ya bengkel ya, atau Mas Baim sedih ya gitu, atau Mas Baim rasa gagal ya, atau apa kira-kira perasaan yang sedang dia rasakan saat itu gitu. Sehingga dengan menyebutkan yang dia rasakan itu seperti grounding tadi gitu loh ayah bunda, seperti napakkan dia pada situasi saat itu gitu. Jadi tidak langsung dialihkan pada sesuatu yang lain, justru disadarkan bahwa dia sedang mengalami itu gitu. Itu yang pertama, tips untuk yang keterampilan ke anaknya. Jadi kenalkan nama emosi yang sedang dia rasakan saat itu. Lalu kalau dia sudah cukup kenal dan sudah cukup tenang, baru dibahas apa toh yang sedang dia hadapi saat itu gitu. Jadi
sekali lagi bukan mengalihkan pada solusi yang sebaliknya gitu ya, tapi misalnya dia memasang manik-manik gitu ya, terus lepas terus gitu ya, meronce misalnya, meronce lepas terus gitu. Nah itu kan dia nggak bisa melakukan itu, terus dia emosi gitu, terus di grounding dengan yang sedang dia pegang tadi, misalnya oh ini kan ada talinya ya nak ya, lalu ada ujungnya ini, lalu ada lubangnya, kira-kira tadi kamu merasa gagal nggak bisa karena ini gitu. Jadi anak jadi kayak disadarkan, oh tadi itu aku begitu yang aku alami gitu. Jadi seperti itu Bu Gina, semoga cukup jelas dua hal yang bisa Ibu lakukan ya. Yang pertama berkaitan dengan mengenali respon-respon selama ini apakah sudah cukup tepat gitu ya, cukup adaptif untuk Mas Baim. Dan yang kedua kalau itu sudah ditempuh baru ke keterampilan emosinya dia gitu. Lalu pertanyaan yang pertama saya ke Pak Aski, ayahnya Mas Bian. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama berkaitan dengan tadi contoh kasus saya gitu ya Bapak ya. Ketika kasus klien saya tadi, Ibu LL tadi, beliau sangat perfeksionis sebagai seorang ibu sehingga tanpa disadari beliau menarik anaknya untuk menjadi anak yang perfect juga. Gitu. Nah ini di case-nya Pak Aski justru balikannya ya, Bapak lebih demokratis, lebih moderate gitu ya untuk berikan ke Mas Bian, itu cenderung santai ya. Kamu maunya gimana? Kamu maunya seperti apa? Itu yang dituruti gitu. Tapi ternyata Mas Bian malah dalam hal yang bersifat kompetitif malah pengennya mencapai yang sempurna, mencapai yang the best, mencapai yang kalah selalu menang seperti itu. Nah, kemudian Pak Aski menanyakan ini bagaimana itu gitu. Nah, Aski nyun sewu, saya mau bertanya dulu, apa yang Bapak rasakan Pak Aski ketika Bapak melihat Mas Bian yang seperti itu Pak Aski, yang Mas Bian yang rasanya sangat kompetitif dan nggak mau kalah? Ya, gini sih Bu, memang dua hal ya. Di satu sisi itu sesuatu yang positif, artinya dia punya semangat untuk yang terdepan gitulah ya. Cuma di sisi lain saya juga khawatir yang namanya hidup ke depan itu kan pasti adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Saya khawatir justru ketika dia sudah terbentuk mentalnya adalah yang nggak bisa menerima kekalahan atau kegagalan, ketika itu terjadi ke dia, itu malah dampak psikologisnya nggak baik, entah itu jadi depresi lah, jadi hal-hal negatif yang lain lah, seperti itu sih Bu, yang saya khawatirkan. Baik, kalau perasaan yang kita melihat Mas Aski lebih yang kedua tadi Pak, nggak mau kalah, gitu, perasaan Bapak seperti apa? Ya kalau saya sih melihatnya secara wajar aja ya mungkin maksudnya ya saya sih perasaan biasa aja ya, lebih ke logika ya, mungkin karena laki-laki ya. Ini anak kok gini ya, ini harusnya gimana ya, ini baik nggak sih, lebih ke situ sih Bu, lebih pakai logika lah kalau saya. Oke. Baik. Ada dua sih Pak, juga ada dua yang ingin saya tanggapi. Sebenarnya kalau itu dikomparasikan dengan kasusnya klien saya Ibu LL tadi yang berkaitan dengan cara beliau yang selalu ingin sempurna, kemudian nggak sadar itu menarik anaknya gitu. Nah kalau itu mau diinterkan pada yang pertama, saya ingin misalnya itu disamakan dengan kasus klien saya tadi, saya tanya ke Pak Aski gitu, ada nggak Pak di dalam diri Pak Aski yang kesentil ketika Mas Bian berperilaku seperti itu? Rasanya sih enggak sih Bu, artinya apakah ini mencerminkan saya gitu maksudnya ya Bu ya? Bukan mencerminkan, lebih kepada ada yang rasanya terusik begitu di dalam diri Pak Aski. Lebih dari dua hal tadi itu, mana yang lebih dominan kuat di dalam diri Pak Aski? Apakah tentang kekhawatiran Bapak bahwa nanti dia nggak bisa menghadapi kegagalan, atau yang satunya tadi?
Ya yang kedua itu Bu, yang kekhawatiran gimana dia menghadapi kegagalan, itu aja sih. Oke, tadi kan, terima kasih Pak. Tadi kan Pak Aski menyampaikan bahwa yang pertama ya bagus gitu ya, bahwa dia punya jiwa kompetitif gitu ya. Tetapi di sisi lain khawatir bahwa nanti dia tidak bisa menerima kegagalan ke depannya nanti begitu. Nah, saya rasa apa yang Pak Aski rasakan ini sangat alamiah dan wajar gitu ya ketika punya anak yang punya jiwa kompetitif seperti itu. Tetapi juga Bapak khawatir jika nanti dia tak bisa menerima kegagalan gitu. Nah, apa namanya yang ingin saya lagi-lagi seperti jawaban saya ke Bu Gina tadi ya. Yang pertama, kita coba melakukan perjalanan ke dalam diri kita sendiri dulu sebagai orang tua ya. Maka pas kita di sharing tentang Mas Bian yang punya jiwa kompetitif dan ada satu sisi khawatir di dalam diri Pak Aski, nanti dia nggak bisa menerima kegagalan ke depannya, mungkin Bapak bisa refleksikan ke dalam diri Bapak begitu nih, apa yang kira-kira membuat Bapak khawatir begitu. Lagi-lagi ini perjalanan ke dalam diri dulu, ke dalam diri Bapak sendiri dulu sebagai orang tua, sebagai ayah gitu. Apa yang membuat Bapak khawatir? Mungkin tanpa sadar ada pengalaman-pengalaman di sebelumnya di pengalaman hidup Bapak bahwa Bapak ada fase di mana sulit menerima kegagalan juga gitu. Meskipun tadi Bapak menyampaikan bahwa selama ini cenderung mengikuti kemauan anak gitu. Tapi mungkin ada pengalaman yang berkesan di dalam diri Bapak yang berkaitan dengan menerima sebuah kegagalan, sehingga ketika Aski justru ketika putra Pak Aski ini menunjukkan kompetisi, justru kekhawatiran inilah yang Aski rasakan gitu ketika nanti dia tidak bisa menerima kegagalan. Mungkin seperti itu Aski. Gitu. Sehingga ketika Bapak menghadapi situasi Mas Bian kompetisi, Bapak ketika kenal misalnya memang ada itu di dalam diri Bapak bisa lebih kenal, oh sumbernya dari sini toh. Gitu. Sehingga Bapak bisa lebih mengelola rasa khawatir tersebut. Begitu mungkin Pak. Kalau itu disandingkan dengan kasus, maksudnya diasosiasikan dengan kasus yang tadi saya ceritakan itu tadi Pak Aski. Bagaimana Bapak? Cukup bisa dipahami? Ya kalau di sisi saya yang harus dilakukan itu ya cukup bisa dipahami Bu. Cuma maksud saya, let's say nih katakan saya sudah mencoba itu merenungkan bahwa kenapa saya khawatir ini ya. Katakan, oh iya ya, mungkin karena ini. Harusnya saya tidak perlu khawatir ini. Ya sudah, akhirnya selesai sampai di situ. Ada sesuatu yang perlu dilakukan ke Biannya nggak Bu? Atau ya refleksi saya tadi itu aja begitu ketika saya udah berpikir, kayaknya saya aja deh yang khawatirnya berlebihan. Ya udah, anak biarkan aja gitu, atau gimana Bu? Baik, terima kasih Pak, bagus sekali. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ada 2 jawaban. Nah, yang saya sampaikan baru yang pertama aja Pak, tentang refleksi Bapak itu. Monggo itu bisa dilakukan secara personal di dalam diri Pak Aski. Apakah memang ada pengalaman yang cukup berkesan sehingga itu yang kemudian cukup tersentuh gitu ya ketika melihat Mas Bian memiliki jiwa kompetitif. Itu yang pertama, dulu diproses dan kita lagi-lagi perjalanan ke dalam diri dulu. Nah yang kedua, betul Pak, ada hal-hal yang bisa, kalau itu memang sudah ketemu gitu ya, misalnya nanti di dalam proses refleksi Bapak, nah lalu bagaimana ke anaknya, nah ini masuk ke keterampilannya. Keterampilan untuk melatih anak untuk menghadapi kegagalan. Yang pertama ada beberapa cara gitu ya yang mungkin bisa pasti coba dengan Mas Bian. Yang pertama adalah main aja Pak dengan Bian. Jadi saya main kartu atau main lakon, main-main sederhana gitu. Ketika Bapak misalnya kundur dari Jakarta gitu ya, pas ketemu anak, main aja dengan anak dan mungkin Bapak bisa mengkondisikan sometimes dia yang kalah gitu. Jadi memang saya main ya kartu premi gitu ya, main sederhana atau main apalah gitu. Yang mana dia yang kalah, kita kondisikan seperti itu. Nah, setelah itu langkah yang kedua dimaknai gitu.
dimaknai bahwa dia pernah kalah. Dan juga dalam permainan itu juga Bapak bisa mengkondisikan dia yang menang. Dia menang gitu. Sehingga dia pernah mengalami menang dan kalah itu pada satu kesempatan main gitu. Saya pernah itu melakukan asesmen dengan anak karena usia SD waktu itu dia mengalami hambatan emosi gitu ya. Nah itu saya lakukan main kartu gitu. Dia pernah menang, pernah kalah, ekspresi emosinya sangat beda memang gitu. Lalu dimaknai apa tadi seperti apa mainnya, terus kalau menang kamu bagaimana, kalau kalah bagaimana, lagi-lagi mengajak anak untuk kenal sama emosinya. Dan ketika itu dilakukan secara intens berulang, saya rasa anak akan bisa melihat dan bisa dimaknai juga gitu bahwa it's okay untuk menang, it's okay untuk kalah seperti itu. Jadi secara alamiah dia juga akan ketemu dengan situasi-situasi di mana dia pernah menang dan pernah kalah mungkin dengan teman-temannya misalnya dengan secara main bebas, tapi secara sederhana ASKI bisa menciptakan situasi di mana dia belajar untuk kalah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemaknaannya dengan anak, bahwa dimaknai ya bahwa it's okay untuk kalah seperti itu. Kita memang atau mungkin selama ini juga kita nggak sadar selalu apresiasi itu kan bagus ya, selalu apresiasi, selalu mengunggulkan ya, tetapi sometimes anak tidak siap untuk mendapatkan yang namanya kegagalan. Itu Pak ASKI mungkin 2 jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Apakah sudah cukup jelas Bapak? Ya, sementara cukup jelas Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak ASKI. Lalu selanjutnya ada pertanyaan kedua berkaitan dengan pembelajaran online. Selama ini memang tidak cukup menjadi hal yang menjawab kebutuhan-kebutuhan ketika pembelajaran live, ya, sosialisasi dan banyak hal yang ASKI sebutkan. Sepakat Bapak, saya sangat sepakat memang pembelajaran online tidak sepenuhnya menjadi substitusi gitu ya, tidak sepenuhnya langsung mengganti kebutuhan-kebutuhan di pembelajaran tatap muka langsung ya. Memang betul gitu. Kalau di anak-anak usia dini itu kan banyak sekali ya aspek-aspek perkembangan yang harus distimulasi. Nah, itu ketika pembelajaran online, aspek-aspek perkembangan itu tidak semuanya tercover oleh pembelajaran online yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Di sini di Budi Mulia Al-Bayan gitu ya. Jelas sosial tidak bisa gitu ya, sosialisasi, resolusi konflik, kemudian tadi juga tentang murojaah gitu, meskipun sudah ada upaya-upaya program dari Bu Endang dan tim itu, tetapi juga tidak cukup langsung mengganti begitu. Nah, bagaimana tadi pertanyaan Pak ASKI, bagaimana lantas gitu ya? Ini memang menjadi tantangan kita bersama ya, ayah bunda ya. Intinya di samping kita sendiri juga punya dinamika ketika harus work from home gitu ya, apalagi ini situasinya malah meningkat lagi ya, kasus-kasus COVID ini malah meningkat lagi, akan PSBB lagi untuk di Jakarta dan mungkin di daerah-daerah lain juga nanti akan ada kebijakan-kebijakan baru gitu ya. Ini semakin malah akan semakin belum tahu lagi nih kita nanti anak-anak masuk sekolah kapan gitu. Nah, hal yang bisa saya sampaikan seperti ini. Dikembalikan ada 2 hal. Yang pertama dikembalikan kepada tentang tanggung jawab pendidikan itu ada di orang tua. Gitu ya. Kita menyekolahkan anak ke sekolah, yaitu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua menyekolahkan anak ke sekolah. Dan dalam hal ini ayah bunda memilih Al-Bayan sebagai sekolah yang terpercaya, yang sangat baik gitu ya. Namun ketika kondisi anak-anak tidak bisa maaf sebentar. Ketika anak-anak tidak bisa berangkat ke sekolah dan beberapa anak-anak homeschooling gitu ya. Nah, ini
kita perlu menata ekspektasi kita, Aski dan Bapak Ibu yang lain. Ekspektasi kita yang perlu ditata. Tentu kita tidak bisa meletakkan ekspektasi seperti pembelajaran tatap muka. Ya, misalnya tentang projaah tadi. Projaah selama ini anak-anak sekali hafal hadis atau ayat-ayat gitu yang diajarkan oleh guru-guru di bayan gitu ya. Tapi ketika kondisinya online ya ekspektasi kita yang kita tata gitu. Kita sendiri lagi-lagi kitanya dulu yang perlu firm dulu, yang perlu tenang dulu gitu. Ketika itu tidak bisa terwujud ya kita bagaimana berdamai dengan situasi itu dan mengatur strategi-strategi yang setidaknya mendekati sama pembelajaran yang tatap muka langsung tersebut begitu. Saya melihat Bu Endang dan tim punya usaha yang sangat keras gitu ya, termasuk program homeschooling itu yang bagaimana caranya memberikan pelayanan gitu ya, sehingga anak-anak tetap bisa belajar gitu dengan segala keterbatasan yang ada di masa pandemi ini. Gitu. Nah kemudian hal yang selanjutnya yang tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua ya memenuhi aspek-aspek perkembangan yang rasanya tidak terpenuhi oleh pembelajaran online. Misalnya tentang sosial, jelas tidak bisa dipenuhi oleh Budi Mulya Albayan, ya sehingga kita menambalnya menyediakan simulasi sosial di rumah kita sendiri. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyediakan. Teman-teman sebaya di rumah bisa dipahami. Itu Bu, saya kembalikan ke Bu Asna, monggo. Saya rasa sudah terjawab semua pertanyaan. Ya, baik Bu Mila. Sebelumnya Bu Endang mungkin ada tambahan? Sebelum mikrofonnya Bu Endang, tolong Bu Endang. Ya baik Bu Asna, sedikit tentang sekolah tadi yang disinggung papanya Mas Bian yaitu Pak Aski tentang pembelajaran online. Memang ya kita sampai saat ini berusaha bagaimana untuk bisa menstimulasi perkembangan anak-anak yang harusnya didapat di sekolah tapi tidak didapatkan di sekolah melalui orang tua di rumah masing-masing. Nah, kita pembiasaan dan sebagainya, materi yang kita berikan itu sebagai upaya kami untuk bisa sedikit mencukupi apa yang harusnya anak-anak dapatkan di sekolah. Tapi kembali lagi sama seperti yang Bu Mila sampaikan bahwasanya memang sekarang kita harus menyadari bahwa pendidikan anak memang dikembalikan lagi ke orang tuanya masing-masing sampai kondisi membaik, sampai sekolah lagi bisa berkumpul dengan teman-teman, dan itu membuat kami sebenarnya juga kangen gitu ya, pengen sekolah, anak-anak pun sama seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya Pak, kita berdoa yang terbaik saja, mudah-mudahan nanti segalanya situasi kembali menjadi lebih baik. Itu aja Bu Asna, tambahan dari kami. Ya, baik Bu Endang. Masih ada satu penanya Bu Mila, ini mungkin yang terakhir. Ya, ada pertanyaan dari Papa Hanin. Pertanyaannya yaitu bagaimana batasan pemberian reward yang berupa barang kepada anak sebagai wujud apresiasi atas hal yang telah dilakukan anak. Ini kami lebih banyak dalam bentuk pujian. Seperti itu Bu Mila. Baik Bu Asna, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyudi, papahnya Mbak Hanin atas pertanyaannya. Pertanyaan Bapak ini mungkin sedikit ada kaitannya dengan tadinya mengenali karakter anak yang berkaitan dengan bahasa kita atau love language-nya anak gitu. Nah ini apa yang Pak Wahyudi lakukan dengan Mbak Hanin saya rasa sudah sangat baik dengan memberi ujian, dan mungkin ujian yang Pak Wahyudi dan berikan kepada Mbak Hanin ini sudah berdasarkan love language yang dibutuhkan memang oleh Mbak Hanin, Pak. Itu yang perlu dicermati. Sebenarnya anak bahasa cintanya apa sih gitu. Mungkin Pak Wahyudi bisa lebih mengamati, mengobservasi
dibahanin seperti apa selama ini ketika dia berhasil melakukan sesuatu yang baik gitu. Nah, kalau memang bahasa verbal dengan pujian itu rasanya cukup memberikan dia imbas positif, kemudian dia cukup tanpa diberikan hadiah gitu ya, benda berupa reward berupa benda, ya saya rasa tidak perlu, atau apa ya, pemberian reward itu tidak sebagai sesuatu yang menguatkan perilaku yang diharapkan gitu. Jadi love language atau reward itu kan selama ini kita gunakan sebagai stimulan gitu ya, stimulan supaya anak melakukan sesuatu yang kita harapkan, misalnya mau bubuk siang atau makannya habis gitu ya, nanti dibelikan ini, atau sesuatu yang memang kita berikan untuk anak well behave seperti itu. Nah, kalau Pak Wahyudi mungkin selama ini cukup dengan pujian dan itu menguatkan perilaku anak, saya rasa cukup ini. Oke. Nah, hanya saja memang kalau misalnya arah pertanyaan Bapak adalah bagaimana kalau pemberian barang itu menjadi sebuah ketergantungan bagi anak. Nah, itu yang perlu ditarik ulur gitu ya. Lagi-lagi kalau itu menjadi sesuatu yang jadi gini, kalau di ilmu psikologi itu yang ada yang namanya reinforcement positif. Reinforcement itu penguatan positif. Jadi ketika dia melakukan A, beri hadiah B. Ketika dia melakukan A, diberi hadiah B. Itu terus. Nah, harapannya kan ketika dia tidak diberi hadiah B, dia bisa melakukan kegiatan A ini gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu dibicarakan dengan anak gitu ya, didiskusikan dengan anak bahwa sebenarnya perilaku yang kita harapkan muncul itu baik adanya untukmu, nah gitu, tanpa diberi hadiah pun. Jadi supaya anak juga memahami bahwa apa yang dia lakukan itu berimbas baik untuk dirinya, tidak hanya karena diminta oleh ayah, tidak hanya diminta oleh bunda begitu, tapi karena aku memang menyukai ini dan aku mau melakukan ini atas aku gitu. Jadi sometimes kadang-kadang kita itu luput di diskusinya dan pemaknaannya itu loh ayah bunda, seperti tadi yang saya sampaikan ke Aski tadi juga. Jadi luput di diskusinya gitu. Itu yang perlu kita tambahkan ketika kita dengan anak-anak. Saya percaya berapapun usia anak itu bisa diajak bicara. Saya percaya itu. Usia-usia anak kita pun yang sekarang di usia PAUD 2-6 tahun gitu ya misalnya, itu bisa diajak bicara. Mereka ngerti kok. Tinggal bagaimana kita konsisten dan kemudian mengajak mereka untuk berbicara dan memaknai segala hal yang rasanya baik untuk diterapkan. Itu mungkin Pak Wahyudi ada tanggapan, monggo. Sudah cukup, baik. Terima kasih Pak Wahyudi. Waktu saya kembalikan ke Bu Asna lagi, monggo Bu Asna. Ya, oke Bu Mila. Alhamdulillah mungkin cukup nih untuk pertanyaan pertemuan parenting hari ini, nggih Bu Endang dan Bu Mila. Oke. Ya. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin ada pengumuman dari Bu Endang, monggo Bu Endang. Ya, sedikit tambahan Bu Asna. Yang pertama tentunya alhamdulillah respon orang tua baik dan banyak peserta yang hadir pada pagi hari ini, dan nanti insya Allah di tanggal 5 Oktober kami juga akan menghadirkan pembicara yang tidak kalah menarik lagi seperti yang pada pagi hari ini, yaitu insya Allah kita tanggal 5 Oktober akan bertemu dengan Ustadz Akbar yang beliau adalah trainer dari metode UMI Yogyakarta yang sedang kita pakai untuk pembelajaran, dan juga beliau adalah trainer Achievement Motivation Training. Jadi nanti kita akan bersharing tentang apa sih sebenarnya keunggulan yang anak kita punya yang nanti akan digali oleh Ustadz Akbar. Jadi kami menunggu nanti partisipasi Bapak Ibu lagi untuk tanggal 5 Oktober bertemu lagi di sini, dan insya Allah minggu depan kita akan kembali bersama anak-anak dulu untuk murojaah bersama. Begitu Bu Asna. Ya, baik Bu Endang. Ya. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Mila yang sudah memberikan motivasi untuk kita semuanya, untuk orang tua dan kami selaku guru, dan
Oke banget materi hari ini. Semoga kita menjadi orang tua yang hebat, yang selalu sabar mendampingi anak-anak kita semua dalam masa pandemi ini. Ya, kami selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya yang sudah meluangkan waktunya hari ini dari pagi hingga siang hari ini selesai parenting yang pertama. Semoga untuk parenting berikutnya lebih banyak lagi orang tua yang hadir dalam pertemuan parenting. Baik, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita foto deh.